Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini kita melaksanakannya secara daring sehingga Ibu membuatkan video pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran kali ini. Nah, walaupun kali ini kita dilaksanakan secara daring, tapi alangkah lebih baiknya kalian siapkan juga catatan untuk mencatat bagian-bagian yang penting, dan juga kalau bisa kalian sediakan juga peta dunia ya. Jika kalian memilikinya, silakan kalian siapkan, karena untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai persebaran fauna di dunia. Nah, di mana peta ini sangat dibutuhkan ya untuk kalian. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Itu mengenai faktor. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai persebaran bioma yang ada di dunia ya. Kalian sudah mempresentasikannya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai persebaran fauna di dunia. Nah, apa itu fauna? Iya, fauna itu berkaitan dengan hewan ya, binatang. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai persebarannya. Seperti yang kita tahu, di belahan dunia ini memiliki wilayah yang berbeda-beda, termasuk mengenai faunanya. Karena setiap wilayah itu memiliki karakteristiknya sendiri, baik itu iklimnya, kondisi fisiknya, dan lain sebagainya, sehingga tidak semua fauna di belahan dunia ini sama ya, sehingga di sini eh, kita akan membahas lebih lanjut mengenai persebaran fauna di dunia. Nah, di sini ada petanya, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, di mana pada 3.2 yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada 4.2 yaitu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Nah, oleh karena itu, Ibu tadi minta kalian untuk memegang peta dunia ya. Kemudian untuk materi pokoknya yaitu mengenai persebaran fauna di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian kuasai setelah materi ini yaitu melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan persebaran fauna di dunia. Kemudian melalui diskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membuat laporan dalam bentuk peta dunia yang dilengkapi dengan gambar persebaran fauna di dunia. Itu. Jadi setelah ini kalian dapat memahami zona-zona mana saja ataupun wilayah mana saja pengelompokan persebaran fauna itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada persebaran fauna dunia. Nah, studi tentang persebaran hewan ataupun fauna di dunia ini menunjukkan bahwa sebenarnya spesies yang ada di dunia ini berasal dari satu tempat. Namun, pada akhirnya fauna tersebut menyebar ke berbagai daerah dengan beberapa alasan tentunya. Nah, selanjutnya, spesies tersebut mengalami diferensiasi menjadi subspesies dan spesies baru yang lebih cocok untuk habitat barunya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu kan faktor apa saja yang menyebabkan adanya persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, hal ini berkaitan dengan materi sekarang tentunya mengenai persebaran fauna di dunia. Nah, dalam penyebarannya organisme ini mengalami banyak sekali halangan, mulai dari halangan fisik seperti kondisi fisiknya itu seperti gunung yang terjal ataupun sungai, laut, bahkan sampai ke gurun pasir ya. Nah, maupun kondisi iklim dan edafik.
Nah, itu termasuk pada faktor yang kemarin ya, faktor persebaran, faktor yang mempengaruhi persebaran flora ya, flora maupun fauna. Nah, hal ini tentunya mengakibatkan adanya pembatasan penyebaran dan kompetisi dari suatu organisme tersebut. Nah, isolasi geografis ini juga menyebabkan adanya perbedaan susunan flora dan fauna di berbagai daerah. Nah, itulah sebabnya setiap daerah itu ataupun setiap wilayah memiliki karakteristik faunanya masing-masing. Nah, dari persebaran fauna di dunia ini, salah satu ataupun seorang yang mencetuskan pembagian persebarannya ini adalah diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang ilmuwan bernama Alfred Russel Wallace yang hidup pada abad ke-18. Nah, sampai saat ini temuannya itu sangat bermanfaat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan di mana beliau membaginya ke dalam 6 zona wilayah ataupun ke dalam 6 pembagian wilayah. Di antaranya ada wilayah nearktik, kemudian wilayah neotropik, asiatis, wilayah palearktik, wilayah etopian, wilayah oriental, dan wilayah australis. Jadi, si Alfred Russel Wallace ini membaginya ke dalam 6 bagian ya. Nah, adapun untuk pembagian wilayahnya itu di sini ada peta ya. Silakan kalian amati negara mana saja sih. Nah, di sini ada wilayah nearktik. Pembagiannya seperti ini. Kemudian ada neotropik, ada palearktik, etopian, oriental, dan australis di sini di benua Australia. Nah, kita memasuki pada wilayah yang pertama yaitu wilayah nearktik. Nah, wilayah fauna yang termasuk pada wilayah nearktik ini meliputi di Amerika Utara. Silakan kalian cari di mana Amerika Utara itu. Kemudian ada Greenland, Amerika Utara bagian timur pada hutan gugur, Amerika bagian tengah pada padang rumput, dan Amerika Utara pada hutan konifer. Apa itu hutan konifer? Hutan konifer itu adalah hutan yang memiliki pohon di mana pohonnya itu memiliki daun yang lebat sehingga menutupi sebagian wilayah tersebut, wilayah hutan tersebut. Nah, adapun fauna khas yang biasa tinggal di daerah nearktik ini seperti tikus air, bison, kemudian ada rakun, kalkun, dan kambing gunung. Nah, adapun di sini Ibu akan menunjukkan beberapa gambarnya. Yang pertama ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kalkun. Nah, hewan kalkun ini biasa hidup di wilayah nearktik ya. Kemudian ada ya bison. Nah, selanjutnya yang kedua ada wilayah neotropik. Nah, wilayah neotropik ini meliputi wilayah Meksiko bagian selatan. Silakan kalian tunjukkan di mana wilayah Meksiko Selatan itu. Kemudian Amerika bagian tengah dan Amerika Selatan. Nah, beberapa hewan endemik dari kawasan neotropik ini adalah ada ikan piranha ya. Kemudian ada belut listrik yang biasanya terdapat di Sungai Amazon ya. Kita tahu bahwa hutan Amazon itu merupakan habitat yang banyak didiami oleh flora dan fauna. Kemudian ada ilama, lalu tapir, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya di sini Ibu akan menunjukkan beberapa gambarnya. Yang pertama ada yang tahu ini? Ya, ini adalah tapir ya. Kemudian di sini ada ilama. Nah, ilama ini merupakan sejenis unta yang ada di padang pasir Antacama ya, di wilayah neotropik tentunya. Kemudian kita memasuki pada wilayah palearktik. Nah, wilayah fauna di bagian palearktik ini meliputi hampir seluruh dataran Eurasia. Di mana dataran Eurasia itu yaitu di wilayah Eropa dan Asia ya. Nah, kemudian di sebagian wilayah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Nah, silakan kalian sambil menunjukkan negara-negara tersebut ya, agar kalian lebih memahami mengenai
pengetahuan seputar peta ya, terutama wilayah dunia. Nah, lalu apa saja hewan yang biasanya ada di wilayah Palearktik ini? Nah, jenis faunanya itu meliputi sangat bervariasi ya, karena lingkungannya juga bervariasi seperti unta, beruang, kemudian ada beruang kutub, panda, sapi, domba, kerbau, dan burung robin ya. Nah, di sini akan ditunjukkan gambarnya. Yang pertama ada ini, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, landak ya. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah macan tutul salju yang biasanya terdapat di ataupun tersebar di wilayah Palearktik. Selanjutnya kita memasuki pada wilayah Etiopian. Di mana saja persebarannya? Nah, wilayah fauna Etiopian ini meliputi seluruh dataran benua Afrika. Silakan cari kalian ya. Di mana benua Afrika itu, kemudian ada di Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Nah, untuk mengingat hewan-hewan yang ada di kawasan Etiopian ini, fauna yang khas di kawasan ini antara lain seperti gajah Afrika, badak Afrika, kemudian babon, simpanse ya, kemudian ada jerapah, zebra, kijang, kemudian ada singa, kuda Nil, dan lain sebagainya. Kita tahu kan wilayah Madagaskar kalau tidak salah ada di animasinya ya, terkenal seperti zebra. Jadi Madagaskar itu wilayah yang padang rumput. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan wilayah gambarnya ya, mohon maaf. Yang pertama ada hewan zebra ya. Kemudian ada yang tahu ini gambar? Ya, kuda Nil. Ada kuda Nil ya. Selanjutnya kita memasuki wilayah oriental. Nah, wilayah pada wilayah oriental ini faunanya itu tersebar di benua Asia, serta di Indonesia juga tersebar ya, seperti di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan kemudian di negara Sri Lanka dan Filipina ya. Kemudian untuk beberapa hewan ataupun fauna yang khas di wilayah oriental ini antara lain seperti orang utan ya. Kemudian ada babi rusa, badak, gajah Sumatera, kemudian badak bercula satu, ikan arwana, tapir dan kera ya, itu untuk fauna khasnya. Ya. Adapun untuk gambarnya bisa kalian lihat ya. Yang pertama ada harimau. Nah, di Indonesia itu biasanya ada di Sumatera ya, di wilayah Sumatera. Kemudian ada yang tahu ini? Iya, ini adalah badak bercula satu ya. Tersebar di wilayah Indonesia juga ya. Oke, yang terakhir ada wilayah Australis. Nah, wilayah fauna Australis ini meliputi di wilayah Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Adapun fauna khas yang ada di kawasan Australis ini antara lain seperti platypus, kemudian ada hewan berkantung. Hewan berkantung itu apa aja? Ada kanguru ya, kemudian ada koala ataupun kiwi ya, kemudian ada kuskus, mohon maaf, cendrawasih, kasuari, dan kakatua. Itu untuk jenis-jenis burungnya. Nah, kita lihat gambarnya. Yang pertama ada ya kanguru. Nah, hewan yang berkantung ya. Kemudian yang kedua ada koala. Ya, yang selalu menempel di pohon setiap harinya. Ya, selanjutnya udah beres materinya. Sampai ke wilayah Australia. Sekarang kita coba tebak-tebakan ya. Nah, kita sudah tahu ya pembagian wilayah-wilayahnya. Ada 6 zona. Coba untuk wilayah Arktik di sebelah mana? Ya, di sebelah sini ada hewan apa ini? Ada rusa ya. Kemudian ada rusa ya. Kemudian untuk wilayah
Sebentar. Untuk wilayah neotropik di sebelah ini ya, di benua Amerika. Coba kita lihat ada hewan apa? Ada tapir, ya betul. Kemudian di wilayah Ethiopia, Madagaskar, dan wilayah sekitarnya ada, salah satunya ada zebra, betul sekali. Kemudian kita memasuki pada wilayah Palearktik. Kita lihat ada, ya, serigala. Coba di wilayah oriental, Indonesia termasuk ya, ada hewan apa di sini? Ya, badak bercula satu. Dan yang terakhir, wilayah Australia. Di benua Australia ada kanguru. Betul sekali. Nah, dicukupkan saja ya untuk materi kali ini. Kita sudah mempelajari mengenai persebaran fauna yang ada di dunia. Di antaranya ada wilayah Nearktik, Neotropik, kemudian ada apa lagi? Ethiopia, Palearktik, Oriental, dan Australis. Nah, cukupkan saja materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk tugas selanjutannya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.